Halo semua, kembali lagi bersama saya, Desti Nestiani Manupas, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, kelas B semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester saya mengenai fenomena pembangunan pabrik semen dan tambang di Manggarai Timur, mata kuliah gerakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat. Baik, yang pertama yang kita bahas di sini yaitu mengenai latar belakang. Manggarai Timur atau yang biasa kita sebut sebagai Matim adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Manggarai, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2007. Tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu faktor lepasnya daerah ini dari Kabupaten Induk adalah karena memiliki potensi sumber daya alam yang subur dan berlimpah. Adakah fakta mengatakan bahwa bumi Manggarai Timur merupakan karunia dari Tuhan? Sumber daya alam yang melimpah ini diharapkan dapat dinikmati oleh rakyat, akan tetapi ternyata tidak sedikit para pejabat yang menyelewengkan. Sumber daya alam Matim kerap disalahgunakan oleh segelintir orang. Sebenarnya hal ini menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi di kalangan elit politik. Sejak lama, Matim sudah menjadi objek kerebutan para pejabat yang berprofesi sebagai melekar penjual aset milik warga. Banyak sekali sumber daya alam di Matim dijual murah oleh para pejabat. Fenomena ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme yang berlandaskan asas sekuler dengan standar perbuatan liberalisme atau kebebasan, sehingga para pelaku, pengusaha atau penguasa hanya memikirkan masalah kebermanfaatan baginya saja tanpa memikirkan lingkungan di sekitarnya yang masih jauh dari sejahtera. Rumusan masalah yang saya angkat di sini yaitu bagaimana dampak pertambangan dan pabrik semen di Manggarai Timur bagi perempuan. Tujuan yang pertama, agar masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Manggarai Timur, dapat mengetahui bagaimana dampak pertambangan dan pabrik semen bagi perempuan. Yang kedua, bisa membantu menambah pengetahuan. Pembahasan dampak pertambangan pabrik semen di Manggarai Timur untuk perempuan. Masalah pembangunan dan lingkungan menjadi salah satu isu yang menempati posisi sentral, khususnya dalam wacana politik daerah, nasional maupun global. Permasalahan ini akan terus muncul dan terkadang tidak hanya menyangkut hukum dan politik, tetapi juga berkaitan dengan budaya dan kemanusiaan. Lebih jauh, masalah lingkungan berkaitan erat dengan posisi perempuan dalam masyarakat. 1. Perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan. Pembangunan ibarat pedang bermata dua karena memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi perempuan. Warga negara tentu perempuan juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan guna terciptanya pembangunan adil gender di suatu negara. Dalam konteks pembangunan, perempuan memiliki hak yang sama untuk memberikan pandangan terkait dengan pembangunan yang berperspektif serta beradab. Apalagi jika pembangunan tersebut berhubungan langsung dengan kehidupan perempuan. Ini penting diperhatikan demi mengurangi resiko munculnya berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan perempuan pada ruang publik. 2. Pembangunan dan perubahan sosial. Akhir-akhir ini berbagai media di Nusa Tenggara Timur, baik media massa maupun media sosial, sangat aktif menyampaikan pemberitaan, diskusi, dan wacana terkait dengan rencana pembukaan pertambangan dan pembangunan pabrik semen oleh PT Istindo Mitra Manggarai atau IMM dan PT Singamera NTT. Dalam perkembangannya, rencana ini menuai polemik lantaran banyak pihak yang tidak setuju. Penolakan warga setempat tidak terlepas dari rasa kepemilikan atas tanah yang merupakan tanah warisan nenek moyang. Tanah sebagai tempat untuk berladang, tanah yang menghasilkan berbagai kebutuhan untuk menyambung hidup. Namun, terlepas dari itu semua, tanah juga adalah identitas diri mereka sebagai orang Manggarai.
Di sisi lain, pembangunan pabrik dilihat dari kacamata berbeda oleh pemangku kebijakan. Mereka beranggapan di balik pembangunan tersebut akan terjadi perubahan ekonomi masyarakat. 3. Pembangunan dan dampaknya bagi perempuan. Rencana pertambangan batu gamping dan pabrik semen tentunya akan berdampak buruk bagi masyarakat setempat, khususnya bagi perempuan, di mana dalam konteks NTT, tanah bukan sekedar materi tetapi juga kehidupan. Tanah adalah ibu yang melahirkan air, udara, tumbuh-tumbuhan sehingga perempuan dapat bekerja, mencari makan dan membesarkan generasi. Singkat kata, tanah sangat vital perannya bagi perempuan. Dengan adanya rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen, maka secara otomatis perempuan menjadi kelompok rentan yang akan kehilangan pekerjaan, kehilangan akses atas tanah, dan kehilangan ruang untuk berekspresi. Bahkan kehadiran tambang juga berdampak pada kematian anak. Jatam mencatat ada 140 orang yang didominasi anak-anak menjadi korban lubang tambang selama 2014 sampai 2018. Dengan hadirnya pertambangan, tanah yang sebelumnya menjadi lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan pertambangan. Akibat lainnya, ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah atau hutan yang menjadi lahan berkebun atau bertani, maka akan muncul ketergantungan ekonomi pada pihak lain, seperti suami, saudara, dan orang tua. Perempuan pun kehilangan posisi tawar dalam berbagai kasus, bisa menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan terhadap perempuan akan meningkat seiring dengan hilangnya lahan mereka. Maka, untuk tercapainya pembangunan adil gender berperspektif terhadap perempuan, sangat baik rencana pembangunan tersebut melibatkan dan meminta pandangan perempuan sebagai subjek dari pembangunan. Perempuan harus diberi akses yang sama untuk berdiskusi terkait kebijakan yang diputuskan. Prinsipnya, pembangunan harus kembali kepada mimpi bersama. Mimpi tentang tanah sebagai ruang ekspresi perempuan. Mimpi bahwa tanah adalah rahim seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi manusia. Mimpi bahwa tanah adalah identitas leluhur. Dan mimpi bahwa tanah adalah tentang asal-usul kehidupan. Kesimpulan yang saya tarik di sini adalah pembangunan ibarat pedang bermata dua karena memberi dampak positif sekaligus negatif bagi perempuan. Warga negara, tentu perempuan, juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan, guna terciptanya pembangunan adil gender di suatu negara. Namun dengan adanya rencana penambangan dan pembangunan pabrik semen, maka secara otomatis perempuan menjadi kelompok rentan yang akan kehilangan pekerjaan, kehilangan akses tanah, dan kehilangan ruang untuk berekspresi. Akibat lainnya, ketika perempuan kehilangan akses terhadap tanah atau hutan yang menjadi lahan berkebun atau bertani, maka akan muncul ketergantungan ekonomi pada pihak lain, seperti suami, saudara, dan orang tua. Oleh karena itu, untuk tercapainya pembangunan adil gender, sangat baik rencana pembangunan tersebut melibatkan dan meminta pandangan perempuan sebagai subjek dari pembangunan. Prinsipnya, pembangunan harus kembali kepada mimpi bersama. Mimpi tentang tanah sebagai ruang ekspresi perempuan. Mimpi bahwa tanah adalah rahim seorang ibu yang memberikan kehidupan bagi manusia. Mimpi bahwa tanah adalah identitas leluhur. Dan mimpi bahwa tanah adalah tentang asal-usul kehidupan. Saran saya di sini adalah pemerintah harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Harus mempertimbangkan dan mendiskusikan terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan yang dapat melibatkan banyak orang. Di sini saya memilih sebagai kontra, yaitu melawan keputusan pemerintah terkait pembangunan pertambangan dan pabrik semen. Karena di sini masyarakat membutuhkan kehidupan yang nyaman, di mana kehidupan yang harmonis dan tidak ada kesulitan di kehidupan yang akan datang. Kita jangan hanya memikirkan kehidupan di masa sekarang, tetapi juga kehidupan yang akan datang.
Masih ada keturunan-keturunan kita ke depannya yang juga membutuhkan kehidupan yang lebih baik. Sekian video singkat dari saya. Terima kasih.